Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, di pagi hari ini kita semua bisa berkumpul lagi di mata pelajaran Bapak, yaitu fikih. Dan hari ini kita akan membahas tentang yang namanya bersuci dari haid. Apakah ada di antara kalian yang tahu apa itu haid? Baik. Haid, nah ini adalah darah yang keluar dari rahim seorang perempuan yang setiap bulan, mau tidak mau, ikhlas tidak ikhlas, siap tidak siap, maka seorang perempuan pasti akan mengalami yang namanya haid. Haid biasanya berwarna merah kehitaman dan keluar selama beberapa hari. Kalian jangan takut, berapa lama kita akan mengalami haid. Ketika haid itu datang, biasanya paling cepatnya adalah 3 hari, dan kebanyakan yaitu 7 hari. Nah, namun kalian jangan kaget seandainya 3 hari tidak berhenti, 7 hari masih haid juga. Kalian jangan takut, jangan khawatir. Kenapa? Karena paling lamanya haid adalah selama 15 hari. Nah, seandainya setelah 15 hari ternyata haid itu belum berhenti, masih tetap keluar, kalian jangan takut, jangan panik. Silahkan kalian untuk melakukan konsultasi kepada dokter. Tanyakan, apakah ini adalah darah haid atau darah penyakit. Kalian tidak perlu takut, insya Allah kalaupun ada sesuatu hal, pasti akan segera tertangani. Nah, kemudian ketika seorang perempuan itu sedang haid, yang tentunya ada beberapa hal yang tidak boleh dilakukan oleh seorang perempuan yang sedang kedatangan haid. Apa di antaranya? 1, seorang perempuan yang sedang haid dilarang untuk melaksanakan sholat. Kenapa sholat dilarang? Padahal sholat adalah perintah, kewajiban yang harus dilakukan oleh semua muslim dan muslimat. Tetapi khusus perempuan yang sedang haid, Allah berikan suatu hadiah, yakni tidak melaksanakan sholat. Karena ketika orang yang sedang melaksanakan sholat, tentunya kita akan berhadapan, kita akan bertemu, kita akan berdoa kepada Zat yang Maha Suci. Tentunya kita sebagai makhluknya ketika hendak berhadapan harus dalam kondisi suci juga. Nah, khusus yang perempuan yang sedang haid itu sedang mengeluarkan darah kotor, darah yang mana yang dikeluarkan oleh seorang perempuan dari rahimnya. Jangan khawatir, itu sehat. Gak usah takut kalian semua, ya. Nah, kemudian apalagi? Yaitu seorang perempuan yang sedang haid tidak boleh melaksanakan puasa, baik itu puasa wajib maupun puasa sunnah. Nah, ini sebentar lagi kita akan melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Ya, tentunya semua manusia harus mengikuti perintah dari Allah untuk melaksanakan puasa. Khusus bagi yang sedang haid, perempuan yang sedang haid boleh untuk tidak melaksanakan puasa. Namun semua itu bukan berarti bebas anak-anak semua. Karena selesai bulan puasa, maka berapa hari yang ditinggalkan selama kita haid, maka wajib diqadha, dibayar puasa. Jangan keenakan nggak puasa, jadi kebablasan, nah gitu ya. Jadi kalian
tetap walaupun sedang haid, maka ketika selesai haidnya maka lanjutkan kembali melaksanakan puasanya. Nah, kemudian apalagi larangannya bagi perempuan yang sedang haid? Yaitu dilarang membawa atau memegang mushaf Al-Quran atau Al-Quran, nggak boleh. Karena jelas Al-Quran itu adalah kalam ilahi. Tentunya orang yang memegang, membaca itu adalah orang-orang yang dalam kondisi suci. Suci dari mana? Suci dari hadas. Baik hadas kecil maupun hadas besar. Nah, hadas besar yaitu sedang haid, yaitu nggak boleh ya. Nah, kemudian apalagi yang dilarang orang yang sedang haid? Yaitu dilarang melaksanakan tawaf. Ada yang tahu apa itu tawaf? Nah, tawaf adalah salah satu rangkaian ibadah haji yang mana manusia ketika itu harus mengelilingi Ka'bah. Nah, itu namanya tawaf. Nah, khusus yang sedang haid, perempuan yang sedang melaksanakan ibadah haji, ujug-ujug di sana haid, maka jangan melaksanakan tawaf. Kenapa? Karena haram. Mendingan kita nanti bayar dam saja di sana ya. Nah, kemudian apalagi orang yang sedang haid, yaitu dilarang masuk atau berdiam diri atau berada di dalam masjid. Karena apa? Kekhawatiran darah yang dikeluarkan menetes di masjid. Nah, itu ya, walaupun sekarang zaman-zaman modern bisa dengan pembalut ditutup, tidak keluar darahnya, tetapi tetap seorang perempuan yang sedang haid sedang mengeluarkan darah kotor itu ya. Nah, kemudian yang terakhir yaitu seorang perempuan yang sedang haid dilarang membaca Al-Quran. Bagaimana kalau ingin kita berzikir? Boleh, nggak ada larangan orang yang sedang haid berzikir, bilang subhanallah, 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 nggak apa-apa, nggak dilarang, silahkan saja. Yang dilarang adalah membaca, niatnya hati untuk membaca Al-Quran. Nah, itu yang nggak boleh ya. Nah, baiklah anak-anakku sekalian, Bapak lanjutkan selanjutnya yaitu tentang bagaimana gitu ya seorang perempuan yang sedang haid kemudian selesai berhenti dari darah haidnya itu, darahnya nggak keluar lagi, maka wajib untuk melaksanakan mandi wajib. Bukan wudhu, tetapi mandi wajib. Berwudhu itu harus, tetapi orang yang habis haid sebelumnya harus melaksanakan mandi terlebih dahulu. Mandi apa namanya? Mandi wajib, mandi basah. Bagaimana cara mandinya? Nah, yang pertama, sebelum kita mengucurkan air, maka niatkan di dalam hati untuk melaksanakan mandi wajib dari haid. Bagaimana bacaan niatnya? Nawaitul gusla li raf'il hadasil akbari an jami'il badani minal haidi fardhu lillahi ta'ala. Nah, itu niatnya. Ketika kita sudah mengambil air dan air kita tumpahkan di kepala kita, nah itu baca di dalam hati, niatkan, niat saya mandi untuk menghilangkan hadas besar dari seluruh badan saya setelah haid. Nah, niatkan dalam hatinya, baru air kita ratakan ke seluruh badan kita. Nah, itu yang pertama ketika kita mau melaksanakan mandi besar. Nah, setelah niat, air kita guyurkan ke seluruh badan kita, basuh seluruh tubuh, pastikan tidak ada yang terlewat dari air tersebut. Dari rambut sampai ke ujung kaki, lipatan-lipatan kulit, kuku, basahin semua. Gak boleh ada yang kelewat, harus kena air semua. Nah, itu. Nah, selesai semuanya, maka lakukan
wudu. Bagaimana cara wudunya? Ya wudu seperti biasa, kita mau sholat. Wudunya biasa dari awal sampai akhir, nggak boleh diloncat-loncat. Nah gitu ya. Nah jadi kalian ketika perempuan selesai haid, maka diwajibkan yaitu melaksanakan mandi wajib atau mandi basah, istilahnya seperti itu. Nah di antara kalian apakah sudah ada yang mengalami haid untuk siswa kelas 4 ini? Oh belum ada, ya udah nggak apa-apa. Tapi nanti suatu saat pasti kalian akan kedatangan haid seperti itu. Persiapkan diri kalian. Jangan sampai kalian tidak tahu bagaimana cara membersihkan diri setelah haid. Nah itu ya. Nah kemudian manusia itu ada beberapa yang mewajibkan untuk melaksanakan mandi wajib. Bukan cuma haid saja anak-anak, tetapi ada beberapa hal yang harus kita lakukan untuk melaksanakan mandi wajib atau mandi besar atau mandi junub lah istilahnya ya. Nah, apa saja manusia itu diwajibkan melaksanakan mandi tersebut? Nah, ini ada dua kelompok nih. Kelompok yang pertama itu untuk laki-laki dan perempuan. Nah, sama-sama harus melakukan mandi wajib. Apa yang sama yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan? Yang pertama yaitu ketika selesai melaksanakan junub. Atau juga mungkin anak-anak kelas 4 itu ihtilam. Ada yang tahu ihtilam? Nah nanti kita bahas ihtilam ya. Dan ihtilam juga harus melaksanakan mandi wajib. Nah junub, apa sih junub? Nah junub itu adalah bertemunya dua khitan. Nanti kalian saat ini belum saatnya tahu masalah itu. Nah yang kedua, apa yang wajib manusia itu untuk melaksanakan mandi wajib, mandi besar, yaitu keluarnya mani, sperma. Nah itu kalau udah keluar itu wajib untuk melaksanakan mandi besar, mandi junub, mandi wajib ya. Nah kemudian apa lagi? Baik laki-laki maupun perempuan pasti sama, yaitu akan meninggal dunia. Nah orang yang meninggal dunia apakah harus mandi? Mandi. Siapa yang memandikannya? Bukan jenazahnya yang mandi sendiri, tetapi manusia yang hidup yang harus memandikannya. Bagaimana cara memandikannya? Seperti manusia yang hidup, dari ujung rambut sampai ujung kaki harus terkena air. Harus sama rata airnya, harus tidak boleh ada yang terlewatkan. Nah itu yang namanya mandi wajib bagi yang laki-laki maupun perempuan. Nah ada yang khususnya, kelompok khusus perempuan ini mah, laki-laki enggak. Apa? Yang pertama adalah haid. Haid itu khusus untuk perempuan. Selesai haid mandi. Nah gitu ya. Terus yang kedua nipas. Apa nipas anak-anak? Ada yang tahu enggak nipas? Nah nipas itu adalah khusus untuk perempuan, yaitu perempuan yang habis melahirkan. Nah itu nipas. Berapa lama nipas? Nah rata-rata biasanya 40 hari. Selesai melahirkan nipas, keluar darah. Nah itu kalau darahnya udah berhenti, sudah bersih, maka orang yang habis nipas wajib melaksanakan mandi besar atau mandi junub namanya ya, atau mandi basah gitu ya, mandi besar. Nah kemudian apa lagi khusus perempuan? Yaitu melahirkan. Nah, habis melahirkan mandi kalau bisa, kalau masih kuat, nggak perih, nggak sakit. Nah itu mandi. Nah itu 6 perkara atau 6 hal yang wajib dilakukan oleh manusia baik laki-laki maupun perempuan melakukan mandi besar. Itulah anak-anak ya. Nah tadi Bapak pernah nyempatkan ngomong masalah ihtilam. Apa itu ihtilam anak-anak? Nah ini ihtilam adalah
keluarnya mani atau sperma dari kemaluan laki-laki, atau baik pun perempuan juga sama. Saat tidur, yaitu mimpi. Nah, mimpi indah. Nah, ketika bangun tidur ternyata ada keluar cairan yang keluar dari kemaluan kita. Tapi bukan air kencing anak-anak ya, tapi sperma atau mani. Nah, biasanya hal ini akan terjadi ketika masa-masa pubertas atau masa-masa akan akil balik, yang mana itu adalah salah satu ciri, satu nikmat yang Allah berikan untuk manusia yang belum menikah dengan mimpi indah, yaitu dengan keluarnya sperma ketika sedang tidur. Nah, setelah mengalami ihtilam, maka seseorang wajib bersuci dengan mandi wajib. Bagaimana cara mandinya? Nah, itu sama ketika mandi setelah haid atau nifas. Sama persis, cuma yang membedakan adalah niatnya saja. Nah, gitu ya. Jadi sama persis mandinya itu seperti itu. Nah, baiklah. Nah, selanjutnya, kenapa sih kita itu harus bersuci? Harus bersih dari hadas besar dan hadas kecil? Karena bersuci adalah syarat sahnya ibadah. Manusia, seorang muslim, muslimat, tidak boleh melaksanakan sholat, tidak boleh melaksanakan puasa atau ibadah lainnya ketika dalam keadaan kita tidak suci. Nah, seperti apa tidak sucinya? Yang tadi, haid itu tidak suci, kita lagi kotor. Kemudian kita ikhtilam atau kita mimpi basah. Bangun tidur basah. Bahasanya bukan kencing, bukan ngompol, tetapi nikmat yang Allah berikan. Nah, itu wajib untuk bersuci kembali karena kita dalam kondisi kotor, kita sedang berjunub. Nah, gitu. Nah, kemudian bersuci juga merupakan bagian dari pola hidup bersih dan sehat. Jangan khawatir, orang yang selalu bersuci, maka Allah akan berikan kesehatan untuk dirinya sendiri. Dengan menjaga kebersihan diri, kita dapat terhindar dari berbagai macam penyakit. Karena apa? Allah menyukai hal-hal yang suci, hal-hal yang bersih, sesuai dengan hadis Nabi, an-nazafatu minal iman, yaitu kebersihan adalah sebagian daripada iman. Nah, itu anak-anakku sekalian, untuk bab ini Bapak anggap selesai. Bapak anggap kalian mengerti semua. Dan nanti minggu depan kita akan ulangan bab tentang haid dan ikhtilam ya. Terima kasih semuanya. Bapak tutup dengan ucapan hamdalah. Mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama untuk mengakhiri acara pertemuan kita di pagi hari ini. Alhamdulillah. Terima kasih semuanya anak-anak. Semoga kalian tetap sehat, tetap ceria, tetap semangat dalam menuntut ilmu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.